Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, pelaku pengancaman terhadap anggota DPR dari fraksi Hanura yang juga tersangka korupsi EKTP, Miriam S. Haryani, masih gelap gulita. Miriam disebut-sebut ditekan untuk mencabut berita acara pemeriksaannya yang mengungkap banyak koleganya di DPR yang ikut menikmati aliran korupsi proyek EKTP. Tangisan mantan anggota Komisi 2 DPR Miriam S. Haryani di sidang korupsi proyek IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu bukannya membuat lepas dari jerat skandal korupsi KTP elektronik, tetapi justru menariknya semakin dalam. KPK menetapkan Miriam sebagai tersangka karena memberikan kesaksian palsu di persidangan. KPK memastikan Miriam bukan mendapat tekanan dari penyidik KPK, tetapi dari koleganya sendiri sesama anggota DPR. Dugaan ini diperkuat dengan mangkirnya Miriam diperiksa KPK sebagai tersangka hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Miriam akhirnya ditangkap Satgas Polri dari sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Minggu malam. Saat diringkus, Miriam baru saja akan menginap di hotel ini, namun Miriam membantah melarikan diri, melainkan tengah berlibur bersama keluarganya. Setelah penetapan tersangka dan penangkapan Miriam, KPK berusaha mengungkap pelaku pengancam Miriam untuk mencabut BAP-nya. KPK meminta keterangan banyak saksi, diantaranya pengacara Elsa Syarif, yang juga koleganya di Partai Hanura. Elsa telah 2 kali diperiksa. Elsa mengaku Miriam pernah datang padanya berkeluh kesah mengenai rencana mencabut BAP-nya. KPK juga memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek IKTP. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih mencari orang yang menekan Miriam. Intinya kita ingin membuktikan bahwa memang sejumlah keterangan yang disampaikan di persidangan tersebut memang memenuhi pasal 22, ada indikasi keterangan yang tidak benar yang disampaikan di pengadilan. Sebelumnya KPK juga memanggil pengacara Farhad Abbas. Farhad mengakui sempat berkomunikasi dengan Miriam mengenai alasan mencabut BAP-nya. Miriam mengatakan diminta mencabut BAP dengan membuat alasan mendapat tekanan dari penyidik. Farhad mengatakan Miriam turut menyebut nama Ketua DPR Setia Novanto. Ada intimidasi, teror, upaya-upaya untuk masuk, mempertanyakan, kemudian mungkin untuk mencegah jangan sampai proses atau konspirasi korupsi tersebut bisa terbongkar. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada KPK dan mungkin saya tidak akan ungkapkan di sini. Miriam S. Haryani dijadikan tersangka karena memberikan keterangan palsu di persidangan dengan mengatakan mendapat tekanan dari penyidik KPK selama pembuatan berita acara pemeriksaan. Miriam sendiri diduga kuat mengetahui seluk-beluk aliran dana proyek IKTP sebesar 2,3 triliun rupiah yang mengalir ke banyak anggota Komisi 3 periode 2009-2014 dan Miriam merupakan tersangka pertama dari anggota DPR. KPK memastikan akan menjerat banyak tersangka termasuk dari politisi di Senayan. Tim Liputan, JAK TV.